Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini. Kalian pantengin terus channel ini. Jangan lupa subscribe, follow, comment, and share. Oke. Kali ini saya akan membicarakan tentang konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi adalah pemusatan pikiran, perhatian pada satu titik, pada satu hal. Oke. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian, pikiran, jiwa, dan fisik pada satu objek, pada satu titik fokus. Oke. Ini komplit ya. Jelaskan, itu konsentrasi. Kita juga sering melakukan konsentrasi. Nonton film konsentrasi, tidak mau diganggu. Bawa motor konsentrasi, takut jatuh. Bawa kendaraan konsentrasi, mobil, takut nabrak. Itu adalah konsentrasi. Kita pusatkan pikiran pada satu objek. Oke. Tetapi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita menyelesaikan berbagai pekerjaan. Oke. Masalahnya, tidak semua orang itu mampu berkonsentrasi dengan baik. Dan konsentrasi itu bisa dilatih. Dan di sini yang kita akan bicarakan adalah bagaimana latihan konsentrasi. Oke. Latihan konsentrasi. Sebelum ke latihan, konsentrasi itu bakal dipengaruhi oleh diri kita. Kalau diri kitanya mau untuk melakukan, kita akan pasti fokus. Oke. Pertama, kalau diri kita tidak mau, tidak akan fokus melakukan kegiatan apapun. Kalau diri kita tidak mau, berarti faktor dari diri kitanya harus ada keikhlasan, oke, untuk melakukan. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan berpengaruh untuk konsentrasi. Kitanya mau, tetapi keadaan tidak memungkinkan. Kita mau fokus, tapi banyak gangguan. Misalkan kita mau fokus pada satu hal, di rumah banyak orang, sehingga kita tidak bisa fokus. Itu karena lingkungan yang tidak mendukung. Yang ketiga juga dipengaruhi oleh tubuh kita. Kesehatan, ngantuk, lelah, sakit. Ini mempengaruhi. Kita mau fokus, berlatih, menjadi aktor, tetapi tubuh kita sakit. Oke, tidak bisa. Atau kita mengendarai kendaraan, tetapi kita ngantuk, maka akan terjadi kecelakaan karena kita tidak konsentrasi terhadap apa yang kita dihadapkan di depan kita. Karena kelelahan itu menjadi faktor penting bahwa tubuh kita harus siap, sadar, dan sehat untuk melakukan itu. Oke. Selanjutnya, konsentrasi itu sebetulnya mengolah informasi sebetulnya. Secara sadar, kita sadar melakukan apa yang kita lakukan. Dan disengaja. Dan bisa dilatih. Bisa dilatih tanpa paksaan. Ini kata-kata kunci sebetulnya. Oke, tadi sudah saya contohkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sadar sebenarnya kita sudah berkonsentrasi. Yang saya akan katakan, yang saya bahas ini adalah bagaimana kita cara berlatih konsentrasi. Karena tahu masalah kita semua, bagaimana kita belajar di sekolah, nilai kita anjlok, kita tidak nilai, terutama kalau anak-anak mungkin pelajaran matematika itu sangat menyeramkan, ya karena mereka tidak bisa berkonsentrasi terhadap pelajaran itu, karena mereka merasa terpaksa dengan itu. Nah, kita mulai bisa belajar supaya nilai kita bagus untuk pelajaran tersebut. Oke, pertama caranya yang saya sering lakukan adalah kita melihat objek yang ada. Dan kalian juga sering melakukannya. Menghafal di rumah. Objeknya ada, dibaca, diresapi, sehingga nempel di kepala. Oke. Dan ini harus dilatih, harus sering. Oke. Contohnya seperti ini. Saya melihat objek gambar ini. Oke, diperhatikan. Semua perhatikan dari atas sampai bawah. Perhatikan. Tidak memikirkan apapun, hanya memikirkan objek yang ada di depan. Misalkan, ketika kita berkonsentrasi, ternyata di objek ini seorang perempuan. Rambutnya
diikat. Ternyata ikatan rambutnya ini seperti kucing. Ini ada kucing yang terselubung. Oke, seperti ini. Karena konsentrasi kita bisa tahu detail. Oh, setiap garis-garisnya kita lihat. Caranya bagaimana? Untuk mengolahnya kita pejamkan mata, tapi kita tetap bayangkan gambar ini. Pejamkan mata. Kalau sudah ada gangguan, lihat lagi. Terus kita lakukan seperti itu. Kita bisa lakukan tentang objek apapun. Selanjutnya, objeknya tidak ada. Objeknya tidak ada. Bagaimana objeknya tidak ada? Objeknya tidak ada. Misalkan kita membayangkan keadaan rumah kita ketika kita ada di luar. Karena pengalaman kita sehari-hari di rumah, kita akan membayangkan objek yang ada di rumah kita sementara kita ada di luar. Atau objeknya misalkan kita pernah bertemu dengan seseorang, tapi hari ini tidak ada dan kita bayangkan. Atau kita objeknya orang yang pernah kita sayangi, yang sekarang sudah tidak ada, kita bayangkan. Kita juga latih seperti itu. Contoh kecil lagi, ketika tadi malam kita menghafal, sekarang mau ulangan, kita bayangkan bagaimana tadi malam kita menghafal. Sehingga ketika bisa menyelesaikan ulangan yang ada di depan mata. Seperti itu. Oke, itu kita bisa lakukan. Selanjutnya, menghadirkan objek yang tidak ada itu menjadi ada. Ini latihan konsentrasi tingkat tinggi yang biasa dilakukan oleh aktor-aktor setelah proses berlatih yang panjang. Maka ini akan seperti itu. Dia menghadirkan lebih ke olah rasa, olah sukma. Setiap aktor di panggung itu memerankan aktor yang lain. Dia menghadirkan diri yang lain. Setelah dia berproses panjang di latihan. Dan ketika latihan berkonsentrasi. Dan pada akhirnya, dia akan menghadirkan sosok yang lain di panggung. Ini luar biasa. Jadi, tingkat tertinggi mungkin ya. Tingkat tertinggi adalah ketika kita bisa menjadi sosok yang lain di atas panggung setelah kita melakukan latihan. Ini adalah yang disebut acting. Acting itu berarti konsentrasi tingkat tinggi. Kita memerankan orang lain yang hanya dalam naskah, tapi menjadi sosok yang ada. Nah, ini. Maka konsentrasi itu mutlak untuk seorang aktor. Penting sekali. Oke, itu mungkin untuk latihannya, konsentrasi. Terus apa manfaatnya? Kalau kita bukan aktor panggung, untuk apa kita latihan konsentrasi? Apa manfaatnya? Atau tentu besar manfaat kita. Maka saya share video ini untuk kalian, walaupun kalian bukan aktor, kalian hanya sebagai orang biasa, tapi saya yakin ini bermanfaat. Oke. Di antaranya ya, yang saya ingat. Kita bisa dengan mudah melakukan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. Mudah, karena kita fokus. Selanjutnya, kita bisa mudah menyerap masukan dari orang lain, nasihat, pelajaran. Mudah, karena kita perhatikan orang. Nasihat. Mudah, karena kita fokus, mendengarkan. Selanjutnya mungkin, kita mudah mengendalikan pikiran. Karena tadi dari pengertian itu pemusatan pikiran. Jadi kita mudah, walaupun kita sakit, kita bisa berpikir sembuh. Walaupun kita marah, kita bisa berpikir senang. Walaupun kita sedang galau, kita bisa berpikir bahagia. Seperti itu. Karena kita bisa mengendalikan pikiran kita. Tentu ujung semuanya kita menjadi lebih dewasa. Itu yang penting. Dewasa itu adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita pada tempat yang semestinya. Bagaimana kita harus berbicara pada tempat waktu yang pas. Bagaimana kita harus diam di waktu yang pas. Seperti itu. Oke. Untuk penutup, kita harus, walaupun bukan aktor, kita harus belajar konsentrasi.
dalam kehidupan sehari-hari supaya semua berjalan dengan baik. Itu aja guys, tips dari saya hari ini. Jangan lupa subscribe channel ini, kalian pasti akan bermanfaat. Lakukan apa yang kalian bisa, jangan pernah patah semangat, tetap terus semangat. Belajar hidup dari kehidupan itu lebih penting ya, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke guys, jangan lupa subscribe, follow, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.